Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam tetaplah tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi hari ini, tanggal 19 Oktober tahun 2021, kita akan bersama-sama mengikuti kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW secara daring. Dalam kegiatan Maulid Nabi kali ini, kita akan bersama-sama belajar tentang keluarga Nabi dan menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai teladan kita dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam segi ibadah. Perlu diketahui bahwa susunan acara Maulid Nabi secara daring ini adalah: yang pertama, pembacaan ayat suci Al-Quran. Kedua, tausiah dengan tema setiap saat berdoalah. Dan yang ketiga adalah berdoa. Menginjak pada acara yang pertama, yakni pembacaan ayat suci Al-Quran. Dan surah yang akan dibacakan adalah surah Al-Fatihah ayat 1-7, kemudian surah At-Taubah ayat 128, dan yang terakhir adalah surah Ali Imran ayat ke-31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Yang artinya, sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Acara yang selanjutnya adalah tentang tausiah kita dengan tema setiap saat berdoalah. Anak-anak, marilah kita sejenak mengenal istilah berikut ini. Yang pertama adalah istilah maulid. Apa artinya maulid? Maulid artinya adalah waktu kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jadi, jika disebutkan maulid Nabi, maka artinya adalah waktu kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sedangkan maulud artinya
adalah orang yang dilahirkan. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan maulud Nabi adalah Nabi Muhammadnya. Jadi, jelas ya anak-anak perbedaannya antara maulid dengan maulud. Kalau maulid itu waktunya, kalau maulud itu orangnya. Dan tujuan diadakannya peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini bukanlah memperingati kelahiran Nabi Muhammad, tetapi tujuan diadakannya peringatan Maulid Nabi ini adalah untuk mempelajari sejarah Nabi dan untuk mempelajari sifat terpuji Nabi Muhammad SAW yang bisa kita jadikan teladan dalam kehidupan sehari-hari. Teladan adalah sesuatu yang patut ditiru atau baik untuk dicontoh. Dan pada diri Nabi Muhammad SAW ini terdapat teladan yang baik yang dapat kita tiru. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat ke-21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, tentang tema kegiatan maulid kita pada hari ini adalah setiap saat berdoalah. Seperti Nabi kita Muhammad SAW yang selalu berdoa setiap saat. Doa adalah ibadah. Doa adalah ibadah. Dan jika kita berdoa, artinya kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semakin banyak kita beribadah, maka insya Allah semakin banyak pahala kebaikan yang dapat kita raih. Mari kita simak cerita berikut ini. Pernah terjadi di suatu saat, sebagian sahabat radhiyallahu anhum berkata, "Ya Rasulullah, Rabbuna qaribun fanunaji, au ba'idun fanunadi." Fa'anzalallahu hadhil ayah. Yang artinya, wahai Rasulullah, apakah Rabb kami itu dekat sehingga kami cukup bersuara lirih ketika berdoa? Ataukah Rabb kami itu jauh sehingga kami menyerunya dengan suara yang keras? Maka Nabi Muhammad SAW menjawab dengan firman Allah pada Al-Quran surah Al-Baqarah ayat ke-186. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, kata Allah, maka jawablah bahwasanya aku, Allah itu adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Allah Subhanahu wa ta'ala itu dekat. Abul Abbas Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, kedekatan yang dimaksud dalam surah Al-Baqarah ayat 186 tadi adalah kedekatan Allah pada orang yang berdoa. Dan ini hanya terjadi pada orang yang berdoa kepada Allah saja. Orang yang berdoa berarti orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam berdoa, kita harus 1. Menghadirkan hati setiap berdoa. 2. Diutamakan menggunakan doa yang bersumber dari Allah dan Rasul-Nya.
artinya yang terdapat dalam kitab suci Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Ketiga, mematuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kelima, berdoa dengan hati yang yakin. Dan dalam berdoa, kita tidak boleh lemah hati setiap kali berdoa. Kita tidak boleh berlebih-lebihan dalam berdoa. Dan kita tidak boleh lalai dalam berdoa. Doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ma min muslimin yad'u bida'watin laisa fiha ithmun wala qati'ah. Wala qati'atu rahimin illa a'tahu Allahu biha ihda salas. Imma an tu'ajjala lahu da'watuh, wa imma ayyaddakhiraha lahu fil akhirah, wa imma ayyasrifa anhu minas su'i mithlah. Qalu idzan nukthiru. Qala Allahu aktsar." Yang artinya, tidaklah seorang muslim memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selama tidak mengandung dosa dan memutuskan silaturahmi antar kerabat, melainkan Allah akan beri padanya 3 hal. Yang pertama, Allah akan segera mengabulkan doanya. Kedua, Allah akan menyimpannya baginya di akhirat kelak. Dan yang ketiga, Allah akan menghindarkan darinya kejelekan yang semisal. Lalu para sahabat mengatakan, "Kalau begitu, kami akan memperbanyak doa." Nabi Muhammad SAW berkata, "Allah nanti yang akan memperbanyak mengabulkan doa-doa kalian." Boleh jadi Allah menunda mengabulkan doa kita. Boleh jadi pula Allah mengganti keinginan kita dalam berdoa dengan sesuatu yang Allah anggap lebih baik untuk diri kita. Atau boleh jadi pula Allah akan mengganti dengan pahala di akhirat nanti. Jadi doa yang kita panjatkan kepada Allah tidak akan sia-sia. Jadi anak-anak, taatilah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauhilah larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoalah dengan hati yang yakin, dan berdoalah terus.